Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas seminar akuntansi manajemen A2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Customer Profitability Analysis, The Challenge and New Direction. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Adik Maulana dengan nomor PP 1910-53001. Kemudian ada rekan saya Reski Triwalanda Artila dengan nomor BP 1910-53-1030. Kemudian ada Zakia Lutfi Fathani dengan nomor BP 1910-53-1043 dan Nabila Muflisa dengan nomor BP 1910-53-2015. Nah, di sini kita masuk mengenai Customer Profitability Analysis, di mana di masa lalu itu laporan keuangan akuntansi manajemen itu cenderung berkonsentrasi pada analisis keuntungan berbasis produk atau Product Profitability Analysis, di mana pada analisis berbasis produk ini perusahaan atau suatu bisnis itu akan berfokus pada jenis-jenis produk yang dihasilkan. Namun hal ini terjadi perubahan pada saat ini, di mana banyak bisnis pada saat ini itu berusaha untuk menarik dan mempertahankan pelanggan untuk menghasilkan pesanan penjualan yang nantinya akan menguntungkan. Nah, analisis terhadap pelanggan ini nanti dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pelanggan itu menguntungkan terhadap suatu bisnis atau tidak. Sehingga perlu diketahui mengenai pelanggan-pelanggan atau kelas pelanggan mana yang dianggap dapat menguntungkan dan berkontribusi terhadap laba suatu perusahaan. Di mana CPA ini juga atau Customer Profitability Analysis ini juga menyediakan informasi penting untuk menentukan kelas pelanggan dan harga pelanggan mana yang harus tetap dipertahankan atau dikurangi dan harga mana yang harus dibayarkan terhadap pelayanan tersebut. Di mana bisnis saat ini itu cenderung menemukan bahwa banyak biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak terkait dengan biaya produk yang dihasilkan, melainkan biaya penjualan dan distribusi produk terkait. Oleh karena itu terjadilah perubahan dari yang awalnya keuntungan berbasis atau customer atau produk profitability analysis atau analisis keuntungan berbasis produk ke keuntungan dari analisis berbasis ke pelanggan, di mana CPA ini juga akan melihat profitabilitas setiap pelanggan atau jenis pelanggan. Nah, Customer Profitability Analysis itu merupakan salah satu metode perencanaan strategis bagi manajemen, karena dengan adanya CPA atau Customer Profitability Analysis ini dapat membantu metode bagi manajemen yang menyediakan suatu metode perencanaan strategis bagi manajemen, di mana manajemen itu akan diberikan suatu metode untuk menganalisis penjualan terhadap konsumen gitu atau pelanggan, di mana apabila terjadi penjualan terhadap pelanggan tersebut dapat diukur keseluruhannya apakah pelanggan itu menguntungkan terhadap suatu perusahaan atau tidak gitu, sehingga dapat diketahui dan dianalisis terhadap mengetahui apakah suatu kelas pelanggan tersebut atau jenis pelanggan tersebut menguntungkan bagi perusahaan. Di mana menurut Hansen and Mawan bahwa perusahaan itu menggunakan data profitabilitas pelanggan untuk memahami kontribusi laba dari hubungan pelanggan dan membandingkan biaya jasa terkait dengan manfaat dan untuk meningkatkan benefit atau manfaat tersebut. Di mana Customer Profitability Analysis itu menyediakan metode bagi manajemen untuk menganalisis penjualan ke konsumen atau pelanggan dan mengukur apakah perusahaan secara keseluruhan itu menguntungkan dilihat dari penjualan terhadap konsumen tersebut. Jadi apabila terjadi penjualan terhadap konsumen atau pelanggan, nanti itu akan dianalisis oleh suatu perusahaan dan dihitung apakah dia akan berkontribusi besar terhadap suatu perusahaan atau tidak. Kemudian menurut Hogland, Customer Profitability itu merupakan pelaporan dan analisis pendapatan yang diperoleh dari pelanggan serta biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Jadi dengan adanya Customer Profitability Analysis ini nanti akan diketahui berapa pendapatan yang diperoleh dari pelanggan tersebut dengan biaya yang dikeluarkan terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelanggan tersebut gitu. Jadi suatu analisis terhadap pendapatan dan biaya pelanggan itu dapat memberikan informasi mengapa terjadi perbedaan, karena antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya itu akan berbeda-beda dalam menghasilkan dan berkontribusi dari laba bersih. Nah, dari CPA inilah dapat diketahui mengapa terjadi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, dari informasi tersebut nanti akan digunakan oleh manajemen untuk mengetahui kenapa terjadinya perbedaan-perbedaan antara profitabilitas antara perusahaan ini, dan dapat diketahui pula pelanggan-pelanggan mana yang dinilai lebih menguntungkan dan berkontribusi terhadap laba bersih perusahaan dan konsumen mana atau pelanggan mana yang dinilai kurang menguntungkan. Sehingga dengan adanya analisis tersebut,
pelanggan-pelanggan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perusahaan itu dapat diberikan layanan sesuai dengan kontribusinya tersebut terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Nah, lalu secara umum dapat didefinisikan bahwa analisis profitabilitas pelanggan atau customer profitability analysis itu merupakan suatu pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari pelayanan kepada pelanggan tertentu atau tipe pelanggan tertentu untuk meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, jadi tujuan utama atau yang menjadi sasaran dari CPA ini adalah untuk semata-mata meningkatkan atau mengetahui peningkatan laba dari suatu perusahaan gitu, atau profitabilitas suatu perusahaan. Jadi tujuan utamanya itu adalah meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, di mana agar kita dapat mengetahui CPA itu, maka harus kita ketahui dulu total biaya terkait dengan penjualan dan pendistribusian barang tadi gitu. Nah, apakah biaya-biaya tersebut itu mempengaruhi terhadap suatu tingkat kepuasan atau CPA? Maka diketahui terlebih dahulu total biaya penjualan dan pendistribusian jasa kepada pelanggan tertentu yang harus diidentifikasi. Nah, apa-apa aja biaya tersebut? Nah, ada 6. Yang pertama yaitu order handling atau menghandling orderan dari customer. Jadi dalam order ini biaya-biaya dikeluarkan itu mulai dari biaya produk itu dipesan, mulai dari pemesanan produk, pesanan penjualan, sampai pada barang tersebut atau servis itu diberikan kepada pelanggan atau pelanggan menerima pelayanan tersebut. Nah, hal ini juga termasuk biaya-biaya seperti kenaikan faktur, kemudian ada juga mencatat penjualan dan tugas akuntansi lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada visiting the customer. Visiting the customer, kebanyakan perusahaan juga ada yang mengunjungi customernya atau melakukan visiting terhadap customernya untuk memberikan informasi terkait dengan produk dan menginformasikan adanya perubahan-perubahan terhadap produk atau menginformasikan terkait dengan produk sehingga nanti dapat diperoleh adanya pesanan penjualan. Kemudian ada delivering to customer. Nah, hal ini berhubungan dengan adanya biaya pengiriman kepada customer, baik itu menggunakan alat atau perangkat, menggunakan jasa kiriman atau menggunakan jasa-jasa pengiriman yang menggunakan perangkat sendiri atau kendaraan sendiri gitu. Nah, hal ini berhubungan dengan adanya jasa delivery yang diberikan kepada customer, baik itu melalui jasa pengiriman ataupun melalui adanya pengiriman pribadi gitu, angkutan umum dari perusahaan tersebut gitu, kepada customer yang nantinya akan disesuaikan juga dengan jenis, ukuran, serta sifat dari barang tersebut. Nah, nanti akan berbeda-beda antar jasa yang dikirimkan dengan produk yang dihasilkan kepada customer. Nanti akan berbeda-beda sesuai dengan jarak, harga, sifat produk yang dikirimkan. Kemudian ada yang ketiga yaitu holding inventories for the customer. Nah, hal ini berhubungan dengan persediaan, di mana suatu perusahaan atau bisnis itu harus memiliki persediaan atau holding the inventories for the customer. Dengan adanya persediaan ini, nantinya perusahaan itu dapat mengirimkan atau melakukan pengiriman tepat waktu atau timeline gitu. Karena kebanyakan ada juga tipe-tipe customer yang ingin melakukan pengiriman tepat waktu dan dalam waktu yang cepat gitu. Sehingga perusahaan itu harus memiliki satu gudang untuk menampung persediaan yang nanti dapat langsung dikirim gitu. Misalnya bahan bakunya bisa dapat langsung dikirim ke pelanggan gitu. Sehingga perlunya ada holding inventory for the customer. Kemudian ada guaranteeing credit. Nah, guaranteeing credit ini berhubungan dengan pemberian kredit kepada pelanggan, di mana dengan adanya pemberian kredit itu perusahaan itu dituntut untuk dapat memberikan atau melakukan kredit terhadap pelanggannya, di mana pemberian kredit ini nanti juga akan disesuaikan oleh perusahaan tergantung dengan kemampuan dan capability dari si customer, apakah dia mampu membayar dan tingkat pembayarannya kepada perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu after sales support atau support yang terjadi setelah adanya penjualan gitu. Nah, hal ini berhubungan dengan adanya pemberian seperti servis atau jasa atau pelayanan yang terjadi setelah penjualan. Jadi sifatnya terjadi setelah penjualan. Nah, apakah itu dalam bentuk garansi atau itu dalam bentuk adanya pembelian return atau dalam bentuk jaminan kerusakan produk dan sebagainya macamnya, hal itu harus diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan perjanjian penjualan gitu. Jadi customer itu pun merasa dapat dilayani dengan baik dan tidak merasa ditipu apabila suatu barang itu atau produk itu memang ditemukan nantinya terdapat kecacatan atau kerusakan. Nah,
Nah, lanjut kita masuk kepada tujuan dari customer profitability analysis. Nah, secara umum tujuan dari customer profitability analysis itu ada dua tujuan utamanya. Yang pertama yaitu untuk mengukur tingkat profitabilitas dari pelanggan yang telah ada atau tipe pelanggan yang sudah ada. Nah, hal ini maksudnya bagaimana? Kita harus dengan adanya customer profitability analysis ini, kita dapat mengukur pelanggan-pelanggan mana yang dinilai menguntungkan dan memiliki kontribusi terhadap laba bersih perusahaan itu lebih besar ketimbang pelanggan-pelanggan yang kurang memberikan kontribusi terhadap laba bersih gitu. Nah, sehingga untuk mengetahuinya itu harus dilakukan melalui analisis CPA ini gitu, atau Customer Profitability Analysis, untuk mengukur profitabilitas. Jadi kita dapat mengetahui cost dan benefitnya dari analisis untuk mengidentifikasi pelanggan yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi efektif atau tidaknya pelanggan dengan aktivitas yang berhubungan. Nah, di dalam CPA pasti kita akan memberikan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan aktivitas yang dibutuhkan dan apa yang dikehendaki oleh pelanggan. Nah, dengan aktivitas tersebut kita dapat mengetahui aktivitas mana kira-kira yang nilai menguntungkan dan perlu ditingkatkan lagi, atau aktivitas mana yang harus dikurangkan karena pelanggannya merasa dengan aktivitas tersebut atau dengan serangkaian pelayanan tersebut itu dapat mengurangi kepuasan pelanggan gitu, atau dinilai itu dapat tidak berguna atau menghabiskan banyak biaya gitu, sehingga dapat direduksi dan dapat diketahui, dianalisis apakah aktivitas yang dinilai menguntungkan dan harus ditingkatkan atau aktivitas mana yang harus dikurangi, sehingga kita mengetahui nilai atau value dari pelanggan tersebut. Nah, kita masuk kepada keuntungan nih dari Customer Profitability Analysis. Terdapat 6 keuntungan dari Customer Profitability Analysis. Yang pertama yaitu perusahaan lebih fokus pada sumber dayanya. Nah, kenapa? Dengan adanya Customer Profitability Analysis ini, perusahaan dapat memfokuskan pada sumber dayanya, baik dalam area yang menghasilkan tingkat pertumbuhan yang menguntungkan bagi perusahaan, maupun merasionalkan area-area yang menghasilkan tingkat pengembalian yang kurang memuaskan. Nah, jadi dengan CPA ini perusahaan itu dapat mengetahui aktivitas mana atau pelanggan mana yang dinilai dapat menguntungkan terhadap perusahaannya, sehingga perusahaan itu dapat berfokus terhadap aktivitas yang menguntungkan tersebut gitu. Tidak terlibat dalam aktivitas yang membutuhkan banyak biaya dan tidak menghasilkan laba dan profitabilitas yang diharapkan, sehingga perusahaan itu dapat lebih fokus untuk mengetahui keuntungan dan profitabilitas yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua yaitu identifikasi perbedaan. Nah, hal ini berhubungan dengan seperti yang sudah dibilang tadi, bahwa dengan adanya analisis CPA ini kita dapat mengetahui perbedaan antara tingkat pelanggan dan kelompok pelanggan tertentu, dan mengetahui terjadinya perbedaan tersebut karena masing-masing pelanggan itu akan memiliki kontribusinya yang berbeda-beda terhadap keuntungan atau profitabilitas dari suatu perusahaan. Sehingga dengan CPA ini kita dapat mengetahui kenapa terjadi perbedaan tersebut, apa alasannya dan apa yang harus dilakukan, serta tindakan apa yang harus dilakukan terhadap perbedaan tersebut, aktivitas apa yang cocok terhadap pelanggan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kuantifikasi dampak finansial. Nah, kuantifikasi dampak finansial ini berhubungan dengan dalam hal negosiasi agresif dengan pelanggan, di mana perusahaan dapat mengkuantifikasikan dampak finansial karena adanya perubahan yang diusulkan, sehingga nantinya dengan ada kuantifikasi dari dampak finansial ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. Nah, yang keempat yaitu menyesuaikan kebijakan produk pricing. Nah, jadi dengan adanya CPA, perusahaan itu dapat menyesuaikan kebijakan produk pricing dengan pelayanan yang diberikannya kepada perusahaan, kepada pelanggan. Jadi dengan adanya CPA ini, perusahaan tidak serta-merta hanya untuk mendapatkan gross profit saja, mendapatkan keuntungan saja, melainkan mereka juga harus menetapkan harga yang tepat kepada pelanggannya sesuai dengan pelayanan yang harus juga diberikan kepada pelanggannya. Jadi dengan yang ada CPA itu kita dapat mengetahui dan perusahaan juga dapat menyesuaikan kebijakan produk pricing dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu mengubah cara berinteraksi dengan konsumen atau dengan pelanggan. Jadi dengan adanya CPA ini kita dapat mengetahui dan harus dapat mengkotak-kotakan pelanggan tersebut sesuai dengan aktivitas yang harus diberikan atau pelayanan yang harus diberikan gitu. Jadi dengan adanya kepuasan pelanggan gitu, maka dapat juga tercapai
CPA ini, dan sehingga profitabilitas terhadap suatu perusahaan itu dapat dicapai. Nah, oleh karena itu suatu perusahaan itu harus mengubah cara berinteraksinya untuk dan memberikan pelayanan yang lebih memuaskan, sehingga perusahaan itu harus dapat setidaknya yaitu mengubah cara berinteraksinya, mengubah cara pelayanannya kepada pelanggan sehingga pelanggan merasa satisfying dan dapat memberikan atau berkontribusi lebih banyak terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Kemudian yang keenam yaitu menentukan segmen pasar yang potensial. Nah, hal ini berhubungan dengan menentukan segmen pasar yang mana yang dinilai potensial gitu. Segmen pasar mana yang dinilai itu dapat menguntungkan dan berdampak secara langsung terhadap profitabilitas suatu perusahaan, sehingga kita dapat mengetahui nilai atau value dari pelanggan ini, dan nantinya akan kita mengetahui kontribusi dari pelanggan ini terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Nah, kemudian kita masuk kepada fokus dari Customer Profitability Analysis. Fokus dari Profitability Analysis ini adalah Customer Profitability Analysis ini itu sangat bervariasi, tergantung pada konteksnya. Kalau misalnya konteksnya itu pada fokusnya pada yang lebih rendah, pada level yang lebih rendah, itu biasanya berfokus pada individual customer saja, gitu. Jadi perorangan dari pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, sedangkan kalau misalnya perusahaan ingin mengukur pada level yang lebih tinggi, maka perusahaan itu dapat berfokus pada sekelompok pelanggan. Contohnya dikelompokkan berdasarkan pendapatan, adanya berdasarkan rata-rata transaksi atau jumlah transaksi. Jadi nanti dikotak-kotakan pelanggan itu berdasarkan kelompok-kelompoknya gitu, sehingga dapat lebih mudah dilakukan analisis terhadap pelanggan tersebut. Atau perusahaan juga dapat melakukan analisis terhadap pelanggan itu juga berdasarkan saluran distribusinya gitu. Contohnya seperti large retail store atau independent retail store atau corporate account dan direct mail account. Nah, jadi tergantung dari perusahaannya itu ingin menguji atau melakukan analisis pada tingkat yang mana, pada level yang rendah kah, atau sekelompok, atau pada kelompok-kelompok pada level yang lebih tinggi, atau pada saluran distribusi gitu. Jadi itu tergantung pada rujukan perusahaan tersebut gitu. Jadi dengan adanya customer profitability ini kita dapat melihat gitu apakah pada level yang lebih rendah kepada pelanggan yang individual pelanggan apakah dia menguntungkan, atau pada kelompok-kelompok pelanggan gitu yang dinilai mereka lebih menguntungkan dan berkontribusi secara langsung terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi kita selanjutnya adalah kenapa pentingnya kita menggunakan yang namanya CPA atau Customer Profitability Analysis. Secara sederhana, setiap pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak dapat memberikan kontribusi yang sama terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan untuk setiap pelanggan, karena setiap pelanggan itu memiliki karakteristik yang berbeda dan juga bervariasi. Maka dari itu perusahaan perlu menganalisis mana pelanggan yang menguntungkan dan juga mana pelanggan yang merugikan. Nah, pelanggan yang menguntungkan adalah pelanggan yang mampu memberikan kontribusi dengan tidak hanya melihat atau mengukur volume hasil usaha atau laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan saja, karena setiap pelanggan itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pelayanan serta biaya yang dikeluarkan untuk setiap pelanggan menjadi berbeda dan juga bervariasi. Maka dari itu diperlukanlah CPA ini atau Customer Profitability Analysis ini untuk menganalisis setiap pendapatan yang didapatkan dari perbedaan atau pervariasian pelanggan. Yang pertama, kita dapat melihat dari adanya revenue difference atau perbedaan pendapatan yang kita dapatkan dari pelanggan. Yang pertama yaitu karena adanya perbedaan harga yang dikenakan per unit ke pelanggan yang berbeda. Dan yang kedua adalah karena adanya perbedaan tingkat volume penjualan di seluruh pelanggan. Dan yang ketiga adalah adanya perbedaan dalam produk atau layanan yang dikirimkan ke pelanggan yang berbeda. Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan pendapatan karena adanya perbedaan item yang disediakan tanpa biaya kepada pelanggan yang berbeda pula.
Untuk selanjutnya adalah perbedaan dalam biaya atau difference in cost. Nah, perbedaan dalam biaya ini di seluruh bagian pelanggan perusahaan timbul dari adanya perbedaan cara pelanggan dalam menggunakan sumber daya atau cara kita melayani setiap pelanggan yang bervariasi. Yang pertama yaitu perbedaan dari biaya itu terdiri dari yang pertama yaitu adanya perbedaan dalam saluran distribusi. Saluran distribusi yang berbeda juga akan menyebabkan perbedaan perbedaan biaya dalam pelanggan. Contohnya, pelanggan perusahaan yang beragam mulai dari pelanggan rumahan hingga pelanggan industri. Nah, kalau pelanggan rumahan itu biasanya bakalan menginginkan servis yang lebih. Sementara kalau untuk pelanggan industri itu dia bakalan menginginkan harga yang bersaing serta kualitas yang lebih bagus. Dan yang kedua adalah perbedaan tingkat pelayanan pelanggan. Tingkat pelayanan pelanggan yang berbeda akan mempengaruhi sektor hulu perusahaan, contohnya dari segi research and development, product design, dan juga manufakturnya. Contohnya, sebuah perusahaan komputer mengizinkan kelompok pelanggan besarnya untuk melakukan pemesanan produk khusus atau custom. Hal ini juga bakalan menyebabkan perubahan dalam sektor hulu perusahaan, yaitu mulai dari penelitian dan pengembangan produk hingga proses desain dan juga proses produksinya. Dan yang terakhir adalah adanya service companies. Nah, dalam perusahaan sektor jasa, hal ini sangat diperhatikan karena setiap pelanggan itu bakalan memiliki service yang berbeda. Contohnya perusahaan jasa yang memiliki infrastruktur yang banyak seperti hotel ataupun rumah sakit. Nah, ini nih bakalan biasanya sudah jelas itu perbedaan untuk servis setiap masing-masing pelanggan. Nah, berbeda dengan misalnya kayak perusahaan yang firma hukum atau yang lainnya, itu tidak begitu jelas untuk perbedaan service company masing-masing pelanggannya. Untuk materi selanjutnya kita bakalan bahas mengenai tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan dalam melakukan customer profitability analysis. Yang pertama yaitu kita perlu mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasi customer atau konsumen, pada dasarnya konsumen itu dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu berdasarkan seleranya, baik ada juga berdasarkan usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kepada konsumen tersebut, dan juga referensi serta pendapatan yang diperoleh oleh customer tersebut. Dan yang kedua adalah dengan cara menghitung customer revenue dan juga customer cost. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya, dan juga hal ini ditentukan oleh faktor jumlah pembelian konsumen akan produk yang diproduksi oleh perusahaan serta pemberian diskon kepada konsumen serta sales return dan juga allowance yang diberikan oleh perusahaan. Dan customer cost adalah biaya yang dibebankan kepada konsumen pada saat konsumen mengkonsumsi produk atau aktivitas tersebut. Dan biasanya dikelompokkan biaya konsumen itu dalam customer hierarchy dalam cost pool yang berbeda pada dasar dari perbedaan cost driver dan juga atas dasar pengalokasian biayanya yang bakalan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang pertama yaitu adanya customer unit level cost, artinya sumber daya yang dikonsumsi di setiap unit yang terjual pada konsumen atau pelanggan. Nah, contohnya adalah biaya pengiriman, komisi penjualan, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah customer batch level cost, artinya adalah sumber daya yang dikonsumsi pada setiap terjadinya penjualan. Contohnya adalah pemrosesan pesanan, pembuatan faktur, dan juga lain-lain. Dan yang ketiga adalah customer sustaining cost, yaitu sumber daya atau jasa yang dikonsumsi yang berkaitan dengan setiap unit atau setiap terjadinya penjualan kepada konsumen atau pelanggan. Contohnya adalah biaya perjalanan penjualan untuk mengunjungi pelanggan. Dan yang terakhir adalah distribution channel cost atau sumber daya yang dikonsumsi yang berkaitan dengan distribusi yang digunakan untuk melayani konsumen. Dan tahapan yang ketiga adalah mengidentifikasi customer. Nah,
Nah, tujuannya adalah untuk mencari tahu mana pelanggan yang high cost to serve dan juga pelanggan yang low cost to serve, atau pelanggan yang membutuhkan service yang tinggi dan juga pelanggan yang membutuhkan service yang rendah. Nah, artinya dari high cost to serve itu adalah pelanggan yang membutuhkan pelayanan yang lebih. Pelayanan yang lebih itu bakalan membutuhkan waktu atau aktivitas yang lebih, sehingga aktivitas itu mengonsumsi waktu, dan makin banyak waktu yang terpakai untuk melayani pelanggan atau konsumen tersebut, maka bakalan banyak cost yang terpakai. Nah, begitu juga sebaliknya untuk low cost to serve. Dan alokasi biaya ini akan menciptakan penggolongan pelanggan seperti pada kuadran yang terdapat di slide, yaitu kuadran ini bakalan menjelaskan dari sudut pandang profitabilitas. Nah, pelanggan bakalan dibedakan menjadi 4 jenis pelanggan. Yang pertama yaitu jenis cheap, yang kedua pasif, yang ketiga savvy, dan yang keempat agresif. Nah, kita bakalan bahas untuk jenis pelanggan yang pertama, yaitu jenis cheap. Nah, jenis pelanggan ini itu berada pada kuadran pada kiri bawah, yaitu pelanggan yang cheap, artinya pelanggan yang sensitif terhadap harga tetapi juga mudah atau murah untuk dilayani. Nah, golongan pelanggan seperti ini memiliki cost to serve yang rendah atau low cost to serve, tetapi dia juga tidak mau membayar lebih atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita, dan alias sangat sensitif terhadap uang atau sangat sensitif untuk mengeluarkan uang. Nah, margin yang diperoleh oleh pelanggan ini juga rendah. Pelanggan ini juga mempunyai pemikiran bahwa dia tidak memiliki konsumsi yang banyak atas aktivitas perusahaan dan juga meminta untuk diskon. Nah, mungkin kita bakalan berpikir bahwa pelanggan seperti ini bakalan merugikan untuk perusahaan. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa pelanggan seperti ini bakalan merugikan atau bakalan menguntungkan. Maka dari itu pada kuadran ini itu kita dapat lihat ada garis yang membelah melintang pada kuadran ini. Itu artinya kita tidak bisa memutuskan bahwa pelanggan ini menguntungkan atau merugikan, karena perlu adanya analisis lebih lanjut untuk menghitung profitabilitas pelanggannya dengan cara menggunakan activity based costing yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jenis pelanggan yang kedua adalah jenis pelanggan yang pasif atau pelanggan yang membeli produk atau produk yang telah tersedia. Nah, pada pelanggan pasif ini terdapat pada kuadran kiri atas. Nah, merupakan pelanggan yang low cost to serve tetapi memberikan margin yang besar untuk perusahaan. Nah, sebenarnya pelanggan seperti ini adalah pelanggan yang paling menguntungkan untuk perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan tidak membutuhkan high cost to serve, melainkan low cost to serve untuk pelanggan ini, tetapi pelanggan ini justru memberikan margin yang tinggi untuk perusahaan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi perusahaan, maka untuk pelanggan seperti ini sangat menguntungkan. Tetapi kalau dari sisi pelanggan, pelanggan yang seperti ini bisa dibilang adalah pelanggan yang tidak pandai-pandai dalam melakukan transaksi, karena dia mau membayar lebih untuk aktivitas yang tidak dia nikmati. Nah, jenis pelanggan yang ketiga adalah jenis pelanggan savvy, yaitu mahal untuk dilayani tetapi dia juga bakalan membeli dalam jumlah yang besar. Nah, kuadran ini berada pada kanan atas. Nah, jenis pelanggan ini adalah pelanggan yang memberikan margin yang tinggi untuk perusahaan tetapi dia juga membutuhkan cost to serve yang tinggi juga. Jika perusahaan tidak berhati-hati, maka jenis pelanggan ini dapat merugikan perusahaan. Maka dari itu, kuadran ini juga dibelah oleh garis melintang yang artinya perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk profitabilitas pelanggannya, baik menggunakan activity based costing atau time based costing. Nah, jenis pelanggan yang terakhir adalah jenis pelanggan yang agresif yang berada pada kuadran kanan bawah. Artinya pelanggan ini memiliki daya beli yang tinggi dan juga dengan membeli dengan harga yang murah tetapi banyak permintaan
perusahaan atau banyak kostumnya. Nah, contoh pelanggan ini adalah pelanggan yang paling parah di antara semua pelanggan. Kenapa? Karena dia memerlukan cost to serve yang tinggi, tetapi dia memberikan margin yang rendah untuk perusahaan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggannya. Yang pertama yaitu dengan memperbaiki proses dengan cara mengefisiensikan aktivitas-aktivitas untuk melayani pelanggan. Nah, contohnya apabila ada pelanggan yang membeli sedikit demi sedikit. Nah, alangkah lebih baiknya kita bakalan merayu atau memberikan pengaruh terhadap pelanggan agar dapat membeli dengan jumlah yang lebih banyak, tentunya dengan mempengaruhinya dengan cara memberikan diskon. Nah, hal ini jauh lebih menguntungkan apabila kita menggunakan dan juga lebih efisien kita menggunakan cara seperti ini daripada kita harus melayani batch kecil yang kita peroleh dari pelanggan saat memesan produk kepada kita. Nah, lebih baik kita melayani batch yang besar sekaligus, dan makanya ada yang namanya sistem PO. Nah, jadi itu tuh juga merupakan salah satu contoh dalam mengefisiensikan aktivitas untuk melayani pelanggan, karena itu bakalan diproses secara sekaligus tetapi tidak per produk atau per pelanggan. Maka hal tersebut bakalan tercapai untuk efisiensi aktivitas dalam melayani pelanggan. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara EBC, yaitu menentukan harga yang didasarkan pada aktivitas. Perusahaan dapat memberikan pilihan harga yang didasarkan pada aktivitas. Misalnya pemesanan mendadak tentu bakalan adanya aktivitas tambahan. Nah, juga bakalan harganya bakalan meningkat untuk harga produksinya, sehingga untuk harga jualnya bakalan menjadi meningkat juga atau lebih mahal juga. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan dengan tujuan untuk membujuk pelanggan membeli lebih banyak lagi produk atau jasa dari perusahaan. Dan salah satu melayani pelanggan yang tinggi adalah biaya perolehan dan biaya mempertahankan pelanggan. Biaya ini biasanya bersifat tetap, sehingga untuk menutupi biaya ini perusahaan harus menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah lebih disiplin lagi dalam memberikan diskon ataupun hadiah untuk kepuasan kepada pelanggan. Namun perlu diseleksi secara cermat pelanggan mana yang sebaiknya diberikan diskon dan yang tidak sebaiknya diberikan diskon. Teman-teman, sebelumnya kita udah bahas apa itu CPA, yaitu singkatan dari Customer Profitability Analysis, atau dalam bahasa kita itu analisis profitabilitas pelanggan. Nah, dari CPA ini nanti kita bisa tahu teman-teman berapa pendapatan yang kita peroleh dari individu pelanggan maupun kelompok pelanggan, serta estimasi biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Karena dari hasil analisis ini kita bisa tahu mana yang profitable customer dan unprofitable customer, maka penting untuk dilakukan teman-teman, karena bisa menjadi salah satu perencanaan strategis manajemen perusahaan. Apalagi di bisnis modern saat ini teman-teman yang sudah menitik beratkan pada customer focus. Yang dulunya kita hanya fokus pada analisis profitabilitas produk yang selalu berputar pada biaya produk, sedangkan ada biaya-biaya lain seperti biaya penjualan dan distribusi. Sehingga saat ini kita belajar yang namanya Customer Profitability Analysis. Nah, dalam CPA ini teman-teman, pastinya ada biaya pelanggan yang harus kita identifikasi, dan kita menggunakan yang namanya Activity Based Costing, karena ketatnya persaingan tidak sama dengan dulu teman-teman, lebih ketat pada saat ini. Maka kita menggunakan ABC Costing. Nah, dengan menggunakan ABC ini, kita bisa mendapatkan perhitungan biaya yang lebih akurat teman-teman, karena biaya akan muncul ketika aktivitas itu ada berdasarkan kebutuhan. Jadi ini lebih akurat teman-teman. Lalu di CPA ini kita bertanya-tanya, apakah pelanggan yang loyal selalu menguntungkan bagi perusahaan? Nah, jawabannya belum tentu teman-teman, karena loyal atau tidaknya itu belum tentu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Makanya hari ini kita membahas tentang Customer Profitability Analysis. Dan langsung aja kita masuk ke dalam kasusnya.
Oke teman-teman, kita masuk ke kasusnya. Di sini ada company yang bernama Custom Post Packet. Dia akan menghitung CPA-nya, yang mana dia memiliki 3 tipe customer. Jadi ada individual customer, corporate customer, dan university customer. Dan juga di sini ada revenue dan direct cost yang disajikan. Revenue untuk company dari individual sebesar $600.000 dan dari corporate $750.000 dan dari university $700.000. Nah, secara horizontal revenue bernilai total $2.050.000. Kemudian ada direct cost di sini teman-teman yang bisa di-traceable biayanya langsung kepada masing-masing customer. Yang mana individual senilai $450.000, corporate $562.500, dan university $525.000. Secara horizontal total dari direct cost ini bernilai $1.537.500. Nah, ada tambahan teman-teman. Ternyata ada biaya $130.000 yang nggak bisa kita direct request, nggak bisa kita jajaki langsung biayanya ke masing-masing customer kita. Nah, di sini kita menggunakan ABC untuk bisa mengalokasikan biaya pada tiap-tiap customer kita. Nah, di sini ada activity-nya dan di sini ada kumpulan-kumpulan biayanya dan beserta cost driver-nya. Nah, lalu untuk mendapatkan nilainya nanti, maka kita menggunakan yang namanya activity rate dulu teman-teman. Kita cari activity rate-nya dengan cara membagi activity dari kategori cost driver. Berarti untuk ordering cost $80.000 dibagi dengan 40.000. Kemudian nanti untuk produk design $20.000 kita bagi 400 dan $30.000 customer service cost-nya kita bagi dengan 500. Nah, berikut tampilan sajian hasil activity rate-nya teman-teman. Berikut sajian dari nilai activity rate-nya teman-teman. Karena tadi kita udah bagi ordering ini 80.000 dibagi 40.000 kita dapat $2. Untuk produk 20.000 kita bagi 400 dapat $50. Dan untuk customer service $30.000 dibagi dengan 500 teman-teman, dapat $60. Dengan total tadi biaya tambahan yang nggak bisa kita traceable langsung kepada masing-masing customer senilai $130.000. Nah, lalu teman-teman, di sini ada activity level untuk masing-masing customer type. Nah, kita ambil contoh aja di individual customer, itu untuk number of customer ordernya ada 12.000, number of product design-nya ada 160, dan ada number of customer complaints-nya 160 juga teman-teman. Nah, dari activity level inilah nilai-nilai yang kita akan kaitkan dengan activity rate-nya agar kita tahu berapa sebenarnya biaya yang dikenakan pada individual customer untuk masing-masing activity teman-teman. Jadi untuk yang pertama, ordering cost-nya tadi kita activity levelnya sebanyak 12.000, maka kita kalikan dengan activity-nya teman-teman, yaitu $2, sehingga dapatlah nilai $24.000. Nah, kemudian untuk produk design cost-nya tadi 160 numbernya, lalu kita kalikan dengan activity rate-nya 50, sehingga dapatlah $8.000. Dan untuk customer service-nya teman-teman tadi juga senilai 160. Nah, maka kita kalikan dengan activity rate-nya senilai $60, sehingga dapatlah $9.600. Nah, dari mana datangnya operating profit? Nah, operating profit ini diperoleh dari revenue dikurang dengan semua biaya tadi teman-teman, baik itu direct cost maupun indirect cost-nya. Nah, dapatlah operating profit senilai $108.400. Dan untuk operating margin teman-teman itu diperoleh dari hasil nilai operating profit dibagi dengan revenue. Jadi $108.400 dibagi dengan $600.000 diperolehlah 18,07%. Nah, perhitungan ini sama halnya nanti untuk corporate customer dan juga university customer teman-teman. Dari data-data ini teman-teman, kita lihat dari operating profit-nya yang dihasilkan dari individual $108.400 dan corporate $143.000 dan dari university $131.100. Dari sini teman-teman kita bisa tahu profitable customer kita ternyata tipe customer kita adalah corporate customer, yaitu senilai $143.000 yang dihasilkannya pada perusahaan. Namun bagaimana dengan yang lainnya? Bukan berarti nggak untung teman-teman, mereka juga termasuk dari profitable customer.
yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan harus kita pertahankan customer-nya adalah dari corporate customer. Nah, lalu bagaimana jika customer itu ternyata unprofitable teman-teman? Jadi kita misalkan aja nanti di individual customer ini operating profitnya minus $50.000 teman-teman. Sedangkan dari corporate itu menghasilkan $143.000 dan $100 Nah, makanya kalau misalnya ada yang seperti itu kasusnya teman-teman, kita bisa langsung menghapus atau mengurangi layanan kita kepada individual karena kita tetap mendapatkan profit dari corporate dan university. Nah, yang harus kita pertahankan ketimbang kita tetap melayani individual yang memberikan kita loss sebesar $50.000. Begitu kasus untuk CPA ini. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke fitur kunci dari analisis profitabilitas pelanggan atau CPA, yaitu ada 5, yaitu pertama ada entire value chain, yang kedua multiple transaction, yang ketiga multiple product, yang keempat customer specific cost, dan yang terakhir aggregate or narrow focus. Nah, untuk yang pertama entire value chain, jadi CPA ini akan memangkas semua biaya dari semua bagian yang potensial dalam rantai nilai. Jadi value chain optimization itu ada 6 teman-teman. Yang sektor dulu ada R&D, design, media production, dan dari sektor hilir itu ada marketing, distribution, dan customer service. Lalu yang kedua itu multiple transaction. Jadi analisis ini akan lebih berfokus pada banyak transaksi pelanggan ketimbang single transaksi dari pelanggan. Nah, lalu yang ketiga ada multiple produk. Nah, analisis ini lebih fokus pada pembelian produk yang beragam oleh satu pelanggan ketimbang satu produk yang dibeli oleh banyak pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada customer specific cost. Jadi analisis ini akan menghubungkan biaya dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada aggregate or narrow focus. Di analisis ini bisa kita lakukan pada tingkat yang lebih tinggi. Tapi fitur ini membutuhkan banyak perubahan dalam sistem aplikasi manajemen. Kita masuk ke arahan baru atau new direction dari CPA ini. Nah, penitik beratan pada pengadopsian customer focus itu sudah lebih banyak diperhatikan dalam area digital. Nah, makanya penyuntikan terhadap CPA-nya atau profitabilitas pelanggan ini menjadi titik sentral untuk memajukan beberapa area dalam penelitian manajemen. Nah, jadi arahan baru ini memiliki tiga. Yang pertama, mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, mengenai intangible asetnya. Dan yang terakhir, menganalisa preferensi pelanggan. Yaitu mendukung proses pengambilan keputusan strategis. Jadi sistem profitabilitas pelanggan itu pada dasarnya mengasumsikan bahwa keberadaan infrastruktur bisnis itu akan berperan relatif konstan dalam menentukan keputusan manajemen. Namun, asumsinya ini akan menjadi lemah apabila reinvestasi terjadi. Nah, sistem ABC ini kan mencerminkan kegiatan yang ada berdasarkan kebutuhan lalu biaya akan timbul. Nah, jika ada perubahan dalam perusahaan yang akan merubah juga aktivitasnya secara drastis, maka akan ada analisis biaya tambahan yang diperlukan. Contohnya aja kalau misalnya perusahaan itu memutuskan untuk melakukan pemesanan melalui fax atau email, maka perusahaan akan mengeliminasi beberapa aktivitas dalam sistem ABC kita. Namun, apabila opsi reengineering ini terlalu dramatis dilakukan, maka sistem aplikasi yang merespon aktivitas, yaitu ABC system, itu semakin tidak bermanfaat. Laporan untuk profitabilitas pelanggan selanjutnya bisa saja memasukkan biaya maupun cost driver dari aktivitas untuk alternatif strategi yang diperlukan. Nah, format ini akan meningkatkan penggunaan laporan tersebut untuk bisa mengambil keputusan secara strategis bagi perusahaan. Lalu yang kedua ada menilai intangible aset. Nah, kebanyakan manajemen itu mengabaikan penilaian pada intangible aset, misalnya merek dagang, dan menganggap bahwa hanya intangible asetnya seperti bangunan, mesin, kendaraan yang hanya memiliki pengaruh pada total value perusahaan. Padahal merek ini bisa jadi bagian dari pengonsumsi produk kita yaitu pelanggan. Nah, lalu yang ketiga ada analisa retensi pelanggan. Pertahankan konsumen dan juga untuk mendapatkan konsumen baru itu bukanlah hal yang mudah, itu butuh jangka waktu yang lama, dan terkadang perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk bisa mencapai hal tersebut. Makanya database untuk profitabilitas pelanggan itu bisa mengaplikasi pengembangan untuk proses pengambilan keputusan. Namun ada beberapa langkah.
Yang pertama, kita telusuri sumber yang dikehendaki untuk mengikat pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama, dan lalu dengan membuat estimasi yang lebih dipercaya dari operating income yang berasal dari pelanggan baru maupun lama. Nah, alternatif yang tersedia untuk bisa mempertahankan pelanggan ini, misalnya metodenya harga yang murah atau yang lebih baik, itu akan menghasilkan perbedaan tingkat potensi pelanggan kita temukan. Jadi, perbaikan dengan estimasi ini dapat memberikan menjadi informasi tambahan untuk pengambilan keputusan kita alternatif untuk bisa memperbaiki potensi pelanggannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan. Nah, ada berbagai tantangan dalam mengembangkan informasi profitabilitas pelanggan dengan 4 garis besar. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk menghitung pendapatan dan biaya pelanggan yang dapat diandalkan. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengetahui biaya pelanggan untuk sektor hilir di masa depan. Yang ketiga, bagaimana cara untuk menggabungkan beberapa periode dalam analisis. Dan yang keempat, bagaimana cara untuk mengenali driver yang berbeda dari biaya pelanggan. Baik, kita masuk kepada poin pertama, yaitu bagaimana cara menghitung pendapatan dan biaya pelanggan yang dapat dipercaya. Nah, di sini terdapat 3 tantangan. Yang pertama, tantangan dalam analisa pendapatan pelanggan. Yang kedua, tantangan dalam analisa biaya pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu masalah sistem. Baik, tantangan-tantangan dalam analisa pendapatan pelanggan itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu perbedaan saluran distribusi atau wilayah geografis. Nah, pelanggan bisa saja membeli barang di saluran distribusi dan di daerah geografis yang berbeda. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk mengakumulasi pendapatannya. Yang kedua, adanya perbedaan desentralisasi pembelian. Nah, misalnya, pabrik ban di Amerika Utara itu menjual ban kepada Ford Kanada, Ford USA, dan Ford di Meksiko. Nah, jika Ford menyerahkan kewenangan untuk melakukan pembelian secara penuh kepada masing-masing wilayahnya atau masing-masing daerah geografisnya, maka pabrik ban tersebut akan mengklasifikasikan masing-masing dari Ford itu merupakan perusahaan tersendiri. Nah, sedangkan apabila Ford tersebut melakukan sentralisasi pembelian, maka otomatis perusahaan akan menganggap Ford sebagai pembeli atau pelanggan tunggal. Yang ketiga yaitu masalah pengakuan valid. Yang ketiga yaitu nama dan kode yang banyak. Nah, seorang pelanggan bisa mempunyai nama dan kode yang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi perusahaan. Yang keempat yaitu cara pembayaran tunai dan kredit yang berbeda. Nah, pelanggan mempunyai cara pembayaran yang berbeda-beda, sehingga bagi perusahaan kecil yang memiliki persentase penerimaan kas yang besar akan kesulitan dalam menelusuri penerimaan kas ke masing-masing pelanggan. Yang kelima yaitu masalah pengakuan pendapatan. Nah, permasalahan dalam pengakuan pendapatan pada umumnya adalah untuk menghitung besarnya Baiklah, untuk masalah pengakuan pendapatan, permasalahan dalam pengakuan pendapatan pada umumnya adalah untuk menghitung besarnya pendapatan pelanggan yang dapat diandalkan. Masalah ini dapat timbul dikarenakan jangka waktu panjang dan masalah ini dapat timbul dikarenakan contohnya adanya transaksi barter atau diskon yang dapat diberikan selama jangka waktu panjang dan penurunan harga yang tidak konsisten dan yang kelima yaitu masalah pengakuan pendapatan. Nah, permasalahan dalam pengakuan pendapatan pada umumnya adalah untuk menghitung besarnya pendapatan pelanggan yang dapat diandalkan. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dalam analisa biaya pelanggan. Nah, di dalam analisa biaya pelanggan sendiri itu ada 4 tantangan. Yang pertama, data tidak dikumpulkan berdasarkan pelanggan. Yang kedua, kurangnya data mengenai sumber daya yang dipakai. Yang ketiga, data dibutuhkan untuk rantai nilai secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu alokasi biaya.
Yang pertama yaitu data tidak dikumpulkan berdasarkan pelanggan. Nah, untuk zaman sekarang itu sudah bisa diatasi. Sistem akuntansi pada umumnya dirancang untuk menelusuri biaya berdasarkan produk, area grafis atau fungsi bisnis. Mereka tidak menjadikan pelanggan sebagai fokus. Yang kedua, kurangnya data mengenai sumber daya yang dipakai, dan untuk zaman sekarang itu sudah bisa diatasi. Nah, pada umumnya perusahaan tidak memiliki data yang dibutuhkan untuk menelusuri sumber daya perusahaan yang dipakai oleh pelanggan. Yang ketiga, data dibutuhkan untuk rantai nilai secara keseluruhan. Nah, untuk mengakumulasikan biaya masing-masing pelanggan dibutuhkan akumulasi biaya dari banyak bagian di dalam rantai nilai. Nah, banyak perusahaan yang tidak bisa menghubungkan sistem informasinya satu sama lain. Yang keempat yaitu adanya alokasi biaya. Nah, biaya-biaya yang tidak dikonsumsi secara langsung oleh pelanggan memerlukan alokasi biaya berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh pelanggan. Sebagai contoh, biaya penelitian dan pengembangan serta biaya iklan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adanya masalah sistem. Nah, masalah utama dalam mengembangkan laporan profitabilitas pelanggan adalah sistem. Masalah sistem inilah yang membuat penerapan CPA menjadi lebih rumit dibandingkan analisis akuntansi manajemen lainnya, karena Customer Profitability Analysis mengharuskan perusahaan untuk mengakumulasikan informasi di seluruh fungsi bisnis dan area geografis. Nah, untuk poin kedua, yaitu bagaimana cara untuk mengetahui biaya pelanggan untuk sektor hilir di masa depan. Baik, untuk bagaimana cara untuk mengetahui biaya pelanggan untuk sektor hilir dan Baiklah, sistem biaya tradisional senantiasa menyesuaikan biaya dengan pendapatan, yang mana biaya yang dicatat pada akuntansi tradisional adalah biaya pada periode berjalan atau alokasi biaya yang dikapitalisasi di periode sebelumnya. Padahal masih ada biaya-biaya yang diperhitungkan karena akan timbul di masa depan. Itu ada dua, yaitu biaya lingkungan dan biaya litigasi. Nah, masing-masing untuk yang pertama itu ada biaya lingkungan. Nah, masing-masing dari negara memiliki regulasi tersendiri terhadap biaya lingkungan. Misalnya, perusahaan yang memiliki limbah yang berbahaya atau memproduksi hal yang berbahaya bagi lingkungan itu wajib untuk Setiap negara itu memiliki regulasi tersendiri untuk menetapkan biaya lingkungan. Misalnya, ada sebuah negara di mana perusahaan yang memproduksi bahan-bahan berbahaya atau menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan memiliki tanggung jawab untuk biaya pembersihannya. Nah, untuk tantangan dalam menetapkan biaya pelanggan yang akurat untuk tantangan untuk menetapkan biaya pelanggan yang akurat di dalam biaya lingkungan ini, yang pertama untuk mengestimasi besarnya biaya lingkungan, yang kedua untuk menetapkan biaya lingkungan untuk laporan jangka waktu tertentu sehingga laporan laba pelanggan dapat dihitung. Nah, beberapa biaya lingkungan muncul lama setelah produk dibeli oleh pelanggan. Selanjutnya itu ada biaya litigasi. Ada beberapa dilema dalam biaya litigasi ini. Yang pertama yaitu melakukan estimasi. Nah, pertanyaannya adalah, haruskah dilakukan estimasi mengenai biaya litigasi yang mungkin terjadi? Penasihat hukum perusahaan akan menentang hal ini karena estimasi tersebut akan menjadi bukti bahwa perusahaan mau bertanggung jawab secara hukum mengenai produk mereka dan mengakibatkan kekalahan dalam pengadilan. Yang kedua yaitu metode estimasi. Nah, apabila estimasi memang harus benar-benar dilakukan, masalah selanjutnya adalah metode apa yang akan digunakan untuk mengestimasinya. Yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk menggabungkan beberapa periode dalam analisis. Yang pertama yaitu tantangan menelusuri profitabilitas dari waktu ke waktu. Nah, salah satu tantangan dalam customer analysis profitabilitas adalah untuk menganggarkan dan menelusuri profitabilitas pelanggan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Nah, penganggaran untuk profitabilitas pelanggan sangatlah penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan sebagaimana yang ditunjukkan di slide-slide sebelumnya tadi untuk perusahaan Blue Ride. Nah, terlihat bahwa terdapat dua pelanggan yang tidak menguntungkan dalam kelompok pelanggan besar, yaitu pelanggan E dan pelanggan G. Nah, awalnya mungkin akan timbul pandangan bahwa Blue Ride harus menghilangkan kedua pelanggan ini.
Tetapi ini bisa saja menjadi keputusan yang salah karena pelanggan yang terlihat tidak menguntungkan dalam jangka pendek dapat berubah menjadi menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, beberapa perusahaan yang telah mencoba menggunakan laporan profitabilitas pelanggan mengharuskan tenaga penjual untuk menyiapkan anggaran penjualan dalam jangka waktu 3 tahun untuk setiap pelanggan utama. Dan selanjutnya yaitu penganggaran untuk profitabilitas jangka panjang. Nah, profil dari pelanggan yang menguntungkan di masa lalu dan statistik mengenai durasi dari hubungan pelanggan dapat dipergunakan untuk mempersiapkan penganggaran profitabilitas jangka panjang pelanggan. Nah, salah satu pengukuran kesuksesan pengembangan produk baru perusahaan adalah persentase total pendapatan dari produk tersebut. Perlu dicatat bahwa salah satu peranan utama dari analisis profitabilitas pelanggan adalah untuk membantu manajer menginterpretasikan perubahan persentase pendapatan dari pelanggan baru. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana cara untuk mengenali driver yang berbeda dari biaya pelanggan. Nah, seperti yang kita lihat di perusahaan Bluerec tadi, itu laporan profitabilitas pelanggan secara implisit mengasumsikan bahwa yang pertama, setiap biaya adalah biaya variabel dalam jangka panjang yang berkaitan dengan driver yang dipilih. Yang kedua, tidak satu pun dari biaya merupakan biaya gabungan. Nah, dalam artian bahwa 2 atau lebih produk atau jasa secara serentak diproduksi dan diantarkan ke pelanggan. Selanjutnya, beberapa pendekatan dapat dilakukan jika kita mengurangi asumsi pertama bahwa semua biaya adalah biaya variabel dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu mempersiapkan analisis yang berbeda untuk setiap cost driver dan tarifnya pada jangka panjang dan jangka pendek. Ketergantungan format laporan keuangan yang ada sekarang terhadap cost driver jangka panjang dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Pemutusan hubungan dengan pelanggan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pelanggan tersebut akan hilang dalam jangka pendek. Yang kedua itu mempersiapkan hierarki biaya pelanggan yang dapat mengetahui perbedaan setiap level dari cost driver. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari aplikasi Customer Profitability Analysis atau CPA sebagai alat lebih lanjut dari analisis ABC. Beberapa tindakan yang harus diambil perusahaan sebagai pertimbangannya. Yang pertama yaitu lindungi pelanggan yang sangat menguntungkan yang sudah ada. Yang kedua, memberikan diskon kepada kelompok pelanggan berukuran besar untuk mendapatkan pangsa pasar. Yang ketiga, bernegosiasi dengan customer atau pelanggan yang tidak menguntungkan untuk menekan tingginya biaya pelayanan pelanggan. Yang keempat, melepaskan pelanggan berukuran kecil kepada pesaing. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.